Nam Woo-gyeong kemudian mengajak Li Guak ke rumahnya. Sesampainya di sana, Nam Woo-gyeong langsung berbicara pada Li Guak. Kau orang yang sangat menarik. Kau menyembunyikan kekuatanmu dengan sangat baik. Jika aku tidak melihatnya, aku tidak akan pernah tahu kalau kau adalah seniman bela diri yang begitu kuat. Li Guak kemudian berbicara. Aku tidak pernah mencoba menyembunyikan apapun. Nam Woo-gyeong terdiam. Dirinya benar-benar merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Sebagai orang yang ahli dalam hal mengumpulkan informasi, dirinya sama sekali tidak menyadari kemampuan Li Guak. Hal ini benar-benar menjadi sebuah tamparan keras bagi Nam Woo-gyeong. Nam Woo-gyeong kemudian berkata, "Aku terlalu membanggakan diriku sendiri. Aku bahkan tidak menyadari jika kau sekuat itu." Nam Woo-gyeong terdiam sejenak, lalu berbicara lagi. "Li Guak, ayo kita saling jujur." Li Guak pun bertanya, "Apa maksudmu?" Nam Woo-gyeong kemudian menjawab, "Aku akan menceritakan semua hal tentang diriku. Kau juga harus melakukan hal yang sama. Aku akan melakukannya terlebih dahulu. Namaku adalah Nam Woo-gyeong. Aku adalah pemimpin muda klan Hao." Li Guak terdiam setelah mendengar ucapan Nam Woo-gyeong. Dirinya tak menyangka jika Nam Woo-gyeong merupakan orang yang memiliki kedudukan tinggi. Pasalnya, klan Hao merupakan tempat di mana semua informasi berkumpul. Li Guak kemudian bertanya kepada Nam Woo-gyeong, "Kenapa orang sepertimu ada di sini? Tempat ini kurang cocok untukmu." Nam Woo-gyeong menjawab, "Ini adalah tempat di mana klan Hao dimulai. Kami memulainya dari keinginan untuk melindungi rakyat jelata di daerah kumuh. Itulah kenapa tempat seperti ini merupakan tempat yang cocok untukku. Aku telah memberitahumu tentang identitasku, sekarang giliranmu." Li Guak kemudian bertanya, "Apa yang ingin kau ketahui?" Nam Woo-gyeong menjawab, "Seni bela dirimu. Bagaimana kau mempelajarinya?" Li Guak kemudian menjelaskan saat dirinya lumpuh. Dirinya mendapatkan sebuah buku seni bela diri. Berkat buku tersebut, dirinya bisa sembuh. Dan terus mempelajari seni bela diri seorang diri. Nam Woo-gyeong kembali bertanya, "Apa kau juga pergi ke Gunung Sohua?" Li Guak nampak terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Melihat hal ini, Nam Woo-gyeong pun berbicara lagi. "Jangan remehkan pengumpulan informasi klan Hao." Li Guak kemudian berkata, "Rumah bordil bunga merah kemungkinan berada di bawah naungan klan Hao. Aroma minuman yang kuminum bersamamu sama dengan aroma minuman yang aku minum di rumah bordil bunga merah." Nam Woo-gyeong pun tersenyum lalu berbicara, "Kau memiliki pengamatan yang bagus. Jadi, apa yang terjadi di Gunung Sohua? Jika sesuatu tidak terjadi di sana, maka semua ini tidak masuk akal. Seni bela diri yang sudah kau kuasai sangat kuat. Seseorang sepertimu seharusnya belum mencapai level tersebut." Li Guak menghela nafasnya lalu menjawab, "Aku menggunakan aula pelatihan neraka darah baja. Aku diam-diam berlatih di sana saat memperbaiki jebakan." Nam Woo-gyeong tertawa terbahak-bahak, lalu berkata kepada Li Guak, "Kau sangat luar biasa. Memanfaatkan aula pelatihan neraka darah baja dengan cara seperti itu." Setelah itu, Nam Woo-gyeong berbicara lagi sambil memegangi bahu Li Guak. "Aku akan memberimu beberapa saran. 3 iblis mengamuk yang sudah kau kalahkan itu tak akan menepati kata-katanya. Mereka mungkin akan diam karena takut padamu. Tapi, begitu waktu berlalu, mereka akan memberitahu semua orang tentangmu. Kau harus tahu kapan berbelas kasih dan kapan tidak. Jika tidak, suatu hari nanti, belas kasihanmu akan membawamu ke dalam kehancuran." Setelah percakapan ini, mereka berdua pun bersumpah untuk menjadi saudara. Sementara itu, di tempat lain, Go Geum-ho yang merupakan pemimpin pelataran luar, bertanya kepada bawahannya, "Jadi kau bilang, 3 iblis mengamuk tiba-tiba saja menghilang?" Bawahannya menjawab, "Benar. Mereka masih ada sampai berkonflik dengan Nona Mok Seonwol. Namun, saya tidak mengetahui kemana mereka pergi setelahnya." Go Geum-ho kemudian berkata, "Terus cari mereka. Jika mereka masih berada di sekitar sini, bawa mereka bertiga ke hadapanku." Bawahannya itu kemudian menjawab, "Balai Intelijen Surgawi yang akan mengambil misi pencarian ini."
Ternyata, ada pemula yang cukup berguna di Balai Intelijen Surgawi. Go Geum-ho kemudian bertanya siapa orang tersebut. Bawahannya kemudian menjelaskan jika pemula itu bernama Jeon Ok. Setelah mendengar hal itu, Go Geum-ho memberikan perintah kepada bawahannya untuk memperlakukan Jeon Ok dengan baik. Agar nantinya Jeon Ok bisa berguna untuk Go Geum-ho. Bawahannya pun mengiyakan lalu pergi dari sana. Keesokan harinya, Lee Guak berjalan sempoyongan menuju asrama pasukan ke-13. Hal ini karena semalam dirinya minum-minum bersama Nam Woo-gyeong. Tiba-tiba saja, Jeon Ok memanggilnya. Jeon Ok kemudian bertanya dengan siapa Lee Guak minum-minum semalam. Lee Guak menjawab jika dirinya minum-minum bersama dengan anggota regunya. Jeon Ok lalu bertanya mengenai 3 iblis mengamuk yang tiba-tiba menghilang. Ekspresi wajah Jeon Ok terlihat sangat serius saat menanyakan hal ini. Lee Guak kemudian menjelaskan jika dirinya tidak tahu tentang hal ini. Jeon Ok bertanya lagi. Apakah terjadi sesuatu yang aneh saat di penginapan? Lalu apakah kau melihat ada orang yang mencurigakan saat itu? Lee Guak terdiam sejenak. Dirinya tahu jika Jeon Ok sedang menginterogasinya. Bagaimanapun, Jeon Ok sekarang bekerja di Balai Intelijen Surgawi. Maka dari itu, Lee Guak pun menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku mengantar Nona Mok Seonwol setelah kejadian itu. Jadi, bagaimana aku bisa tahu kemana perginya 3 iblis mengamuk? Jeon Ok kembali bertanya dengan ekspresi wajah yang lebih serius. Benarkah itu? Merasa jika Jeon Ok terus curiga terhadapnya, Lee Guak pun membentak Jeon Ok. Kenapa aku harus berbohong? Kau jelas-jelas bisa mencari tahu. Jika kau tidak percaya kata-kataku, kau bisa menanyakan hal ini kepada anggota reguku. Jeon Ok pun meminta maaf kepada Lee Guak. Jeon Ok kemudian menjelaskan jika 3 iblis mengamuk diundang oleh pemimpin pelataran luar. Karena semalam 3 iblis mengamuk tiba-tiba menghilang. Jeon Ok ditugaskan untuk mencari mereka. Setelah menjelaskan, Jeon Ok pun pergi. Setelah Jeon Ok pergi, Lee Guak terdiam lalu berpikir. Jika semalam Nam Woo-gyeong tidak ikut campur, dan tidak membantunya menyembunyikan mayat 3 iblis mengamuk. Mungkin, dirinya sekarang sudah diseret ke Balai Intelijen Surgawi untuk diinterogasi. Lee Guak kini semakin sadar betapa berbahayanya tempat bernama Aliansi Surga Giok ini. Untuk kedepannya Lee Guak harus lebih berhati-hati. Lee Guak kemudian melanjutkan perjalanannya menuju asrama pasukan ke-13. Setelah sampai asrama, Lee Guak melihat Go Cheonwang dan Wu Ilyang yang masih terkapar karena terlalu banyak minum. Lee Guak khawatir karena mereka berdua tampaknya tak akan bisa ikut patroli. Melihat kekhawatiran Lee Guak, Qi Jinfi pun mengeluarkan 2 buah pil dari tas miliknya. Qi Jinfi kemudian memasukkan pil itu ke dalam mulut Go Cheonwang dan Wu Ilyang. Melihat hal ini, Seok Yo Cheon merasa kaget. Pasalnya, dirinya tidak tahu pil apa itu. Qi Jinfi kemudian menjelaskan jika pil itu bisa menetralkan alkohol yang ada di dalam tubuh. Benar saja. Go Cheonwang dan Wu Ilyang langsung terbangun. Mereka berdua terlihat sudah tidak mabuk lagi. Melihat hal ini, Lee Guak pun bertanya tentang kondisi mereka berdua. Go Cheonwang dan Wu Ilyang menjelaskan jika mereka baik-baik saja. Setelah mendengar jawaban mereka, Lee Guak pun memutuskan untuk mengajak semua anggota regunya berpatroli. Lee Guak beserta anggota regunya kemudian pergi ke gerbang aliansi. Sesampainya di sana, Lee Guak melihat puluhan kereta kuda yang sedang membawa barang masuk ke dalam aliansi. Lee Guak sedikit tercengang. Pasalnya, barang yang dibawa oleh kereta-kereta kuda tersebut jumlahnya sangat banyak. Barang yang dibawa oleh kereta-kereta kuda tersebut tidak lain adalah logistik dan juga senjata yang nantinya akan digunakan dalam perang melawan rombongan iblis surgawi. Yang berarti, Aliansi Surga Giok sudah mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk perang melawan rombongan iblis surgawi. Dirinya kemudian bertanya kepada rekannya mengenai kereta-kereta kuda tersebut. Rekannya itu menjelaskan jika kereta-kereta kuda itu berasal dari rombongan pedagang segudang. Lee Guak kembali tercengang. Pasalnya, rombongan pedagang segudang termasuk dalam 10 sekte besar yang ada di Jianghu. Qi Jinfi yang ada di belakangnya tiba-tiba saja berbicara. Sepertinya, badai darah sedang terjadi di medan perang.
Banyaknya pasokan persediaan ini adalah bukti betapa buruknya situasi di medan perang. Alasan Nona Moxeonwol ada di sini mungkin berhubungan dengan hal ini. Li Gua hanya terdiam. Dirinya menyadari jika analisa Qi Jinfi tidaklah salah. Beberapa hari yang lalu, di sebuah tempat di sekitar markas rombongan iblis surgawi, Go Jinrak tertawa terbahak-bahak di depan semua bawahannya. Hal ini karena dirinya merasa puas sudah membantai anggota aliansi surga giok. Salah satu bawahannya kemudian berbicara. Setelah mendengar nama Go Jinrak, aliansi surga giok akan gemetar ketakutan. Go Jinrak kemudian menjawab, "Kalian jadi pandai dalam hal memuji." Bawahannya itu membalas, "Ini bukan pujian. Aku hanya mengatakan kenyataan yang sebenarnya." Go Jinrak lalu tersenyum, merasa bangga karena dipuji bawahannya. Kali ini, giliran bawahannya yang lain yang berbicara. Pengaruh aliansi surga giok sudah semakin berkurang. Jika kita bisa melakukannya lebih baik lagi, kemungkinan besar Anda bisa menjadi pemimpin rombongan iblis surgawi. Go Jinrak kemudian berbicara. Jangan berbicara seperti itu. Pemimpin masih sehat. Lagi pula, masih ada tuan muda pertama. Bawahannya kembali berbicara. Tapi, tuan muda pertama seperti anak kecil. Dia bepergian mengelilingi Jianghu di saat seperti ini. Hal ini menyebabkan pemimpin marah. Go Jinrak lalu berkata, "Tuan muda pertama memang kekanak-kanakan. Setelah aku membunuh para bajingan dari aliansi surga giok, aku merasa sedikit lelah. Kita akan berbicara lagi besok." Para bawahan Go Jinrak kemudian pergi meninggalkan ruangan. Meskipun sendirian, penjagaan di luar ruangan sangat ketat. Puluhan penjaga terlihat berbaris di depan ruangan Go Jinrak. Beberapa menit kemudian, terlihat beberapa orang berjubah membawa makanan dan minuman menuju ruangan Go Jinrak. Setelah orang-orang itu masuk ke dalam ruangan, Go Jinrak memuji aroma makanan yang dibawa orang-orang itu. Orang-orang itu kemudian menyajikan makanan dan minuman yang mereka bawa ke atas meja. Karena memiliki kewaspadaan yang tinggi, Go Jinrak menyuruh salah satu orang yang membawa makanan tersebut untuk mencicipinya. Hal ini dilakukan Go Jinrak untuk mengetes apakah ada racun di makanan tersebut atau tidak. Salah satu orang yang membawa makanan tersebut merasa tidak berani. Pasalnya, makanan-makanan tersebut sangat mahal. Namun, Go Jinrak tak mempermasalahkan hal tersebut dan tetap memaksa orang itu untuk mencicipi makanan. Beberapa orang kemudian mencicipi makanan tersebut. Setelah dirasa tak ada racun, mereka pun pamit untuk meninggalkan ruangan. Namun, saat mereka akan pergi, Go Jinrak meminta satu orang untuk tetap tinggal di ruangan ini. Alasan Go Jinrak melakukan hal ini karena orang itu lumayan cantik. Dan, dirinya juga ingin ditemani malam ini. Wanita itu kemudian menuangkan minuman untuk Go Jinrak. Tepat setelah gelas terisi, wanita itu menembakkan jarum dari mulutnya. Dengan sigap Go Jinrak menepisnya. Namun, karena serangan ini tiba-tiba, beberapa jarum menancap di tubuh Go Jinrak. Wanita itu adalah Han Socheon. Han Socheon kemudian berkata, "Jarum-jarum itu telah dilumuri racun." Go Jinrak yang kesal kemudian mencoba mengambil senjatanya. Namun, Han Socheon tak membiarkan hal ini. Han Socheon kemudian mengeluarkan belati dari dalam makanan yang sudah tersaji di meja. Tepat sebelum Go Jinrak mengambil senjatanya, Han Socheon menyerang Go Jinrak. Han Socheon menyerang setiap otot di tubuh Go Jinrak dengan kecepatan yang luar biasa. Meskipun serangan ini tak akan membunuh Go Jinrak, tapi serangannya ini bisa melemahkan Go Jinrak secara perlahan-lahan. Sementara itu, di luar ruangan, para penjaga tiba-tiba merasa kaget setelah mendengar adanya bunyi pertarungan dari dalam ruangan Go Jinrak. Salah seorang penjaga kemudian bergumam, "Apakah penyihir es berhasil?" Setelah bergumam, penjaga itu tiba-tiba saja menyerang penjaga yang ada di sebelahnya. Melihat kejadian ini, beberapa penjaga kemudian menyerang para penjaga yang lain. Keributan pun terjadi. Para penjaga yang sudah lama menjaga ruangan Go Jinrak menjadi bingung. Mengapa ada beberapa penjaga yang saling menyerang satu sama lain? Penjaga yang tadi bergumam kemudian melepaskan topeng yang dikenakannya. Ternyata, orang itu adalah Cheol Guanho.
Cheol Guanho adalah pria besar yang sebelumnya mengikuti pelatihan di Gunung Sohua bersama Han So Cheon. Yang berarti, dirinya dan beberapa orang penjaga berasal dari regu pasukan darah tersembunyi. Dengan cepat, regu pasukan darah tersembunyi menghabisi semua penjaga yang ada di sana. Tepat ketika mereka selesai menghabisi semua penjaga, pintu ruangan Go Jinrak terbuka. Han So Cheon kemudian muncul dari sana. Han So Cheon lalu berbicara kepada semua anggota regu pasukan darah tersembunyi. Aku berhasil membunuh Go Jinrak. Tepat setelah selesai berbicara, Han So Cheon pun pingsan. Beberapa anggota regu pasukan darah tersembunyi bertanya kepada Cheol Guanho. Apakah mereka perlu membawa Han So Cheon atau meninggalkannya di sini? Pasalnya, Han So Cheon terluka, dan hal ini akan menghambat pelarian mereka. Cheol Guanho kemudian menjawab, kita tidak bisa meninggalkannya di sini. Aku yang akan membawanya keluar dari sini. Kembali ke saat ini. Seorang pria tua menghampiri Namu Giong yang sedang berada di rumah bordil bunga merah. Pria tua itu kemudian berkata kepada Namu Giong, sesuatu yang besar telah terjadi. Go Jinrak telah dibunuh. Mendengar hal itu, Namu Giong pun terkejut. Namu Giong kemudian bertanya, bagaimana bisa? Kediaman Go Jinrak terkenal memiliki keamanan yang ketat. Siapa yang membunuhnya? Pria tua itu menjawab, kami belum mengetahuinya. Namu Giong terdiam sejenak, lalu kemudian berbicara. Sekarang, Go Jinrak sudah mati. Rombongan iblis surgawi pasti ingin membalas dendam. Reputasi mereka akan hancur jika tidak menemukan pembunuhnya. Pria tua itu membalas, sepertinya akan ada banyak pertempuran yang terjadi. Ngomong-ngomong, apa kau sudah tahu siapa sebenarnya bocah bernama Li Guak itu? Nam Wu Giong kemudian berkata, aku pikir dia orang yang dapat dipercaya. Pria tua itu bertanya dengan ekspresi wajah penasaran. Kenapa begitu? Nam Wu Giong menjawab sambil tersenyum. Itulah yang instingku katakan.